Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Risiu. Saya mau menjelaskan tentang kimia organik yang kemarin ada videonya nge-freeze ya. Nggak tahu juga kenapa ya. Udah habis ngerekam, kena drama lah. Terus juga tadi udah selesai ngerekam ya, dan ternyata tidak terekam. Aduh, sedih saya tuh receh ya. Bukan diputusin pacar, bukan yang nggak punya uang. Sedih kalau sudah all out ternyata. Ya begitulah ya. Ya oke lah, kita ulang lagi ya penjelasannya ya. Saya mengingatkan kepada penjelasan dari adik tingkat mahasiswa saya bertanya, Bu, yang 1,4 dioksan itu 1,4 nya itu menunjukkan oksigen. Oke. Awalnya saya setuju ya ketika mengatakan seperti itu, tapi nanti kita akan cek bersama-sama ya kenapa. Eh, ada hal yang saya agak rada bingung ya, kenapa ini tetrahidrofuran ya, 4 ya tetra itu ya ceritanya, baru ini hidrofurannya dikatakan. Nah kalau yang di sini tuh ada yang saya bingungkan ketika kita memberikan, ini kan yang awalnya saya memberikan 1, 2, 3, 4 di sini ya. Nah jadi di revisinya itu adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angka 1 dan 4 itu menunjukkan letak atom oksigennya. Dan dikatakan karena atom oksigennya 2 berarti di. Ya, jadi 2 di oksan. Saya juga heran kenapa dia mengatakan dioksan, kenapa nggak dioksirana? Ya, karena oksirana ini. Atau tapi kan di sini oksirana itu Bu dalam bentuk siklik tertutup. Ya, benar. Nah, ini juga siklik. Nah, makanya itu saya sempat memikirkan itu. Atau memang kita menelan mentah-mentah bahwa ini adalah 1,4 dioksan. Itu kemungkinannya itu. Karena ada penjelasan yang masih nggak make sense di saya ya. Jadi, atau yang terpilih yang terakhir bahwa bentuk sepertinya adalah 1,4 dioksan. Modelnya seperti itu kemungkinannya. Nanti akan saya pelajari lagi dari materi yang kamu sampaikan di sini ya. Saya belum baca ini ya, belum baca kenapa dia segala macam, itu saya belum baca dengan detail. Tapi begitu mikir-mikir segala macam, orang boleh kasih banyak ini, tapi kita juga harus mengkaji kembali ya. Karena kan kita yang di sini kita pelajari adalah tata nama ceritanya. Lalu yang kedua di sini ada 18 crown 6 ya. Kemarin kan saya bilang kamu fokus ke warna yang biru ya. Dulu kan saya pertama itu menjelaskan tidak ada atom O-nya, tidak menghitung di sana. Setelah saya pikir, jadi atom O-nya itu dihitung. Kamu lihat yang warna merah ya, warna merah yang dicek. Warna merah yang fokusnya ya. Jadi ternyata setelah saya ini melihat ke sini, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan tidak melibatkannya di dalam ini. Itu dugaan saya yang kedua. Ya, karena melihat dengan model seperti ini. Ya, dan 6-nya itu ada menentukan berapa jumlah atom O yang dimiliki dari si 18 crown tadi ya, suatu ether mahkota. Nah, lalu sekedar informasi, ketika benzena saya lebih prefer membentukkan seperti ini karena untuk menjelaskan letak rangkap 2 itu lepas menjadi menjadi ikatan tunggal. Jadi kalau benzena itu kan sebenarnya ada 3 rangkap 2-nya. Ya, jadi bebas kamu taruh di mana. Dan C itu paling maksimal mempunyai 4 tangan. Jadi kamu bisa, ya kamu boleh rangkap 2-nya di sini, rangkap 2-nya di sini dulu mulai, nggak apa-apa. Tapi letaknya berselang-seling. Ya. Lalu ada fenil, yaitu benzen yang punya 1 tangan. Ya, mempunyai 1 tangan itu namanya fenil. Nah, ketika bentuknya seperti ini, maka yang tadi awal di sini kan CH. Lepasin 1 tangan jadinya C saja di sana. Ya, ini sekedar informasi. Saya akan lanjut ke materi yang ada di halaman 10. Nanti silakan komen ya kalau yang kamu masih kurang krek segala macam, oke aja, nanti saya pelajari lagi ya. Tapi saya menduganya yaitu jadi banyak hal ya, karena ketika kita mengatakan ini ada 1,4 dioksan, kenapa nggak ini jadinya 1 ya, itulah ya. Jadi ini ya, maksudnya ada yang nggak krek itu di sayanya, tapi sementara kita pakai dulu itu is okay ya, dengan pikiran ini gini loh, gambar ini adalah 1,4 dioksan ya, nanti jalan ceritanya yang lebih detail akan dipelajari kembali ya. Oke,
Itu ya, karena tadi yang saya bilang saya ada beberapa mindset yang ke arah yang lain ya. Saya ke halaman 10. Kemarin sudah sampai di hidrasi alkena ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang etanol dari peragian. Ya, moga nggak salah ya. Kalau nggak salah hidrasi alkena ini udah ya. Kayaknya sih udah. Moga tidak salah ya. Etanol dari peragian itu adalah etanol yang digunakan dalam minuman, diperoleh dari peragian karbohidrat yang berkatalis enzim. Katalis itu ya untuk mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Fermentasi gula dan pati. Satu tipe enzim mengubah karbohidrat ke glukosa kemudian ke etanol. Tipe lainnya menghasilkan cuka asam asetat dengan etanol sebagai zat antara. Ini ada beberapa tulisan yang saya udah tulis ya. Jadi gini, peragian ya karbohidrat. Kalau tape singkong ada tape ketan ya. Ini udah umum sekali. Kalau di sini namanya apa ya? Peyem ya namanya ya. Beda-beda ya yang suka digunting-gunting, dipajang gitu ya. Itu tape sebenarnya ya. Aduh Bu, nggak ngerti Bu. Ya, kita cek sini ya. Tape singkong. Yang kayak gini nih. Enak ya. Udah lama nggak makan ini lagi. Ada yang pernah dibuatin apa di mana tuh? Roti gabin ya, ini roti gabin ceritanya. Kalau yang di Jawa Tengah tape singkongnya, itu tape singkong apa mana sih? Enak lah ya. Lupa lah, saya pokoknya makanan mah enak aja semua ya. Terus apa sih kalau di Jawa Barat tuh namanya? Peyem. Nah, digantung begini kalau di sini ya ada ruang kacanya dipajang. Saya tuh bingung ya pertama kali ngeliat dia ngapain ditaruh di situ ya. Ya itu pertama kali waktu ngeliat di daerah sini ya maksudnya ya. Kalau di tempat saya tuh ya bakul dari rotan ya bahasanya, terus dibawa dipanggul sama embok-embok ya kalau bahasanya. Terus kanan kirinya itu daun pisang. Nah ini ya. Nah yang putih-putih ini nih akibat dari fermentasi ya raginya ya, dia aman kok, nggak akan terjadi apa-apa ya segala macam. Nih ini dia ya, baunya kalau yang nggak suka sih kadang gitu ya. Ya sama kayak tempoyak mungkin. Kalau beberapa orang yang nggak suka makanan dari durian ya pasti langsung aduh buat orang yang nggak tahu makanan orang kaya kali ya. Canda ya beda-beda lah ya modelnya ini. Nah ceritanya dia itu mengalami fermentasi, jadi dari tape singkong yang keras tuh terfermen menjadi karbohidrat. Nah jadi glukosa, sorry ya, karena si singkong tuh memiliki karbohidrat. Glukosa ini yang dimaksud adalah kalau dia tidak spesifik menyebutkan, umumnya adalah C6H12O6 ya, kalau dia tidak spesifik mengatakan dia glukosa apa. Karena macam-macam ya, ada gula pentosa, sukrosa, laktosa dan kawan-kawan yang bisalah kamu baca di materi analisis zat gizi saya. Di situ ada penjelasan tentang karbohidrat. Kalau mau baca nanti saya tambahin di kolom deskripsi kalau mau tahu ya, atau di kolom komentarnya saya bilang kalau mau baca ini bisa ke sini, karena saya punya materi-materi yang ya kurang lebih bersambungan lah ya kalau bisanya itu. Nah terus di sini ada namanya pati. Nah kalau pati ini ya bisa dari apa tuh, ketan segala macam tuh beda-beda. Nah ada tape singkong, ada tape ketan. Kalau tape ketan tuh mungkin kekuningan kali ya, kita kekuningan ya. Ini kita cuman ngeliatin doang ya, kagak beli ya. Tape ketan kalau di lebaran ini menu pasti ya. Kenapa? Jadi kalau orang yang datang itu harus makan itu, katanya tuh biar hubungannya makin erat, panjang umur, dan ya nggak tau lah ya filosofi orang ya. Dan saya sarankan makannya cuma satu ya. Kenapa? Puyeng. Ya bisa makan opor, makan ini ya, pesta lah sana ya segala macam. Nah ini kalau biasanya yang warna ini, kalau saya nggak tahu. Akhirnya pernah lihat ini ya. Kalau yang di Kuningan ember isinya ya. Mana ini Kuningan? Oh, tape Kuningan kayak gini, pakai daun jati, daun jambu ya, ada daun pisang ya, nggak tahu lah yang jual lah, terserah dia lah yang mau ngapain lah ya. Nah kalau yang Kuningan tuh yang gini, ini nih ember nih ya. Oh kalau sini banyak Cirebon ya. Kalau saya waktu itu ke Kuningan ya, Cigugur ya benar. Ya mungkin saya yang salah ya, mungkin udah pindah lokasi ya, tahu saya itu. Nah jadi
model-model yang seperti ini nih. Yuhu, makanannya. Nah, aduh, ya ampun. Ditaruh di kulkas ya. Nah, ini nih. Nah, sember gini nih. Uhuy. Ya, saya nggak tahu kenapa harus hitam ya. Aduh. Ya, kebanyakan parno kali saya. Nah, ini dia. Oh, jadi kalau ke sana belum beli ini katanya belum pernah ke sana katanya ya. Jadi beli aja satu buat dibagi-bagi lah ya. Oke, balik lagi. Terus di sini ada cuka asam asetat ya, dan saya kontekskan ke empek-empek ya, agak geser ya, sekedar informasi. Kalau makan empek-empek jangan cukanya diseruput, diminum, ditegak, dimasukin dalam perut ya. Cocol dong, set set makan, cet cet makan, seperti itu ya. Karena kalau aslinya yang dari empek-empek dari Palembang itu bisa membuat hancurin gigi ya. Itu dia. Jadi kalau singkat cerita dulu itu emang demikian. Kalau kami dulu empek-empek itu emang buka 24 jam ya, pinggiran jalan, nggak ada yang kayak sekarang ya tenar banget lah Palembang itu ya. Kalau dulu tuh makan pinggiran jalan, pisang goreng ya, bisa pakai cuka ya. Jadi waktu itu kapan ya, saya lupa, pulang waktu itu kecil kecil, jadi makan pagi itu, makan siang itu, malam itu lah, semua menu ikan ya. Jadi kenapa suka ikan, kalau dulu ikan laut karena kenal ada di Lampung ya, kalau di Palembang ada ikan laut, adanya ikan tawar. Kalau nggak gabus, belibis, baung ya, yang ngerti baung nggak ya kamu ya, apa ya, beda ya dengan jambal ya, karena teknik memasaknya yang beda ya. Ya macam-macam kami itu ya makannya. Dan kalau empek-empek itu bukan terbuat tenggiri tapi gabus yang bisa nembus lumpur dan kawan-kawan. Nah itu dia, ini sekedar informasi, jadi jangan sampai makan cuka gini ya, karena dia punya asam ya di sana ya. Jadi kalau di sana memang asamnya wadidaw ya, bisa merontokkan gigi. Nah di sini glukosa enzim jadi etanol. Kalau ini penjelasan tugas yang sebelum di sini ya sudah dijelaskan. Sumber karbohidrat untuk peragian bergantung pada ketersediaan dan pada tujuan penggunaan alkohol. Di Amerika Serikat, karbohidrat diperoleh terutama dari jagung dan residu molasses dari pabrik gula. Namun kentang, beras, ubi kayu, dan buah-buahan, bisa buah anggur, beri hitam, dan sebagainya dapat digunakan. Ini untuk etanol ya, alkohol. Peragian buah-buahan, sayuran, biji-bijian berhenti bila kadar alkohol sudah nyampai ke 16%. Jika diinginkan lebih tinggi, kita melakukan penyulingan, yaitu distilasi. Dan distilasi itu ada yang distilasi biasa, bertingkat, yang terakhir azeotrop. Dan kalau bisa tuh azeotrop itu dihindari karena agak sedikit merumitkan. Azeotrop itu apa sih ceritanya? Azeotrop adalah suatu campuran yang mendidih pada suatu titik didih konstan, seakan-akan itu suatu senyawa yang murni. Distilatnya dapat dicampuran kembali ke campuran peragi untuk meningkatkan kadar alkoholnya, atau dapat ditambahi air untuk mendapatkan kadar yang diinginkan. Kalau bahasanya ini di reflux. Kalau di teknik kimia ya, mana nih dicampuran kembali, ini namanya reflux. Kalau yang baca atau nonton alat industri ya, di alat industri ada ini namanya reflux. Jadi kita kan dia dipanaskan kembali, nguap, terus nanti uapnya dioper kembali ke sana untuk meningkatkan kadarnya. Jadi dianggap apa tuh namanya itu, kadar kemurnian belum seperti yang kita mau, karena tadi kan kita maunya kemurniannya berapa, 95% ya yang di azeotrop. Karena minuman beralkohol ini punya cukai, kalau kita mau keluarkan ya segala macam, maka banyakkan itu sengaja didenaturasi ya, kayak dihancurkan sedikit lah komponennya agar tidak dikenai cukai. Nah biasanya itu dikasih ketidaksengajaan ya, sedikit ketidakmurnian agar yang bersifat sedikit ketidakmurnian yang bersifat racun, agar etanol laboratorium atau industri itu tidak dapat digunakan untuk minuman keras gelap. Ya makanya jangan oplosan ya. Ya kalau mau minum modal. Balik dulu ke atas. Nih, azeotrop 95%. Tadi kan kalau ini cuma 16%, kamu naikkan ke 95%. Wow. Ya lumayan lah ya, meningkatkan kualitas atau yieldnya ya, berarti kamu ya memberikan tambahan proses lah. Di sini ada kata molase atau molasses, kalau saya bilang residu. Yang namanya residu tuh ampas sebenarnya ya, bagian terakhir ya. Nah, itu tuh kayak batang tebu digiling yang udah dibakar dan warnanya itu hitam. Molase. Dan kalau sepanjang saya tahun 2006 membantu kakak saya penelitian itu buat nata de coco, molase. Saya nggak tahu ya, maksudnya apakah benar di luar sana memakai itu, tidak tahu, karena itu kan dulu hanya eksperimen ya waktu dia mau penelitian. Kalau di sini tuh ada molase yang E4, ada yang buat ke apa sih namanya?
campuran apa sih namanya, ngilangin hama di tanaman segala macam ya, ini dia. Dan kadang-kadang molasnya itu bisa diubah dengan membuat starter dari gula, dari campuran tempe dan kaldu macam-macam ya. Di M4 itu ada beberapa cara-caranya. Terus di sini ya, ini pekat nih. Nah, ada tersiar kabar, boleh dicek lah ya, pembuatan dari suatu produk yang namanya micin. Itu juga menggunakan ini ya ceritanya. Tapi di Indonesia. Kalau luar negeri makanya beda sekali micinnya itu. Kalau kita kan mengatakan agak plesetan ya, generasi micin. Kalau di Jepang itu dia memang dari rumput laut. Beda ya dengan ini. Sekarang bertanyakan ketika ada satu produk yang nyampe di Indonesia, yang pabrik Indonesia, apakah itu benar dari rumput laut? Ya silakan dicek kembali. Ya kalau mengenang 100 tahun, kalau sekarang sih Ajinomoto umurnya 111 tahun. Ya dia memang buat dari rumput laut, dan ya pantainya memang dibuat kayak nggak terkontaminasi lah ya. Di situ mereka panen dan kawan-kawan, dan disitulah menjadi ekstrak cair Ajinomoto. Moto tuh rasa, no milik, aji tuh yang sangat ya, maksudnya rasa yang gitu ya rasanya wow kalau kita bahasanya. Nah kalau di sana memang disarankan semakin banyak makan aji ya, kalau kita bilang Ajinomotonya itu meningkatkan daya pikir manusia itu, karena memang komponennya yang dibutuhkan seperti itu beda ya. Makanya mungkin kalau sekedar perbandingan tuh kayak bumbu mie instan lah ya, itu kalau standar di negara kita dengan standar negara lain tuh berbeda. Negara kita lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Misalnya gini, kadar bumbunya misalnya 100 ppm lah, misal ya. Kalau di sana tuh cuma 30 atau apa. Jadi kalau mie instan tuh sebenarnya nggak terlalu pekat kalau mereka di sana. Mungkin kalau kamu udah nonton yang video Jerome dia buat mie instan barang Yusuke, dia bilang wah ini udah pasti enak nih, dia bilang ya. Saya ketawa aja di situ ya, karena beda banget dengan mie instan yang ketika mereka beli di Jepang. Dan makanya ada istilah orang ketika mau sekolah ke luar negeri mereka bawa mie instan dari Indonesia. Ngapain coba? Bukan karena mahal, bukan, karena rasanya berbeda ya. Jadi makanya ada juga yang kasih tips makan mie itu jarang-jarang ya, agar kamu bisa mengetahui rasanya emang enak ya. Ya namanya micin ya. Oke, balik lagi ke materi ini. Untuk penjelasan yang ini doang ya. Saya lanjut ke halaman selanjutnya. Oh, yang ini ya, ringkasan. Ini tuh ringkasan dari reaksi-reaksi sebelumnya ya. Ada gini babnya 5.5, ada di bab 6.9 untuk ini. Ini materi yang udah kita pelajarin kemarin gitu kan ya. Dia ngejelasin seperti ini. Jadi saya tidak terlalu begitu banget ya menjelaskan. Jadi sebenarnya ini hanya rangkuman dari yang sebelum-sebelumnya. Lebih enak sih kamu tahu prosedur caranya yang sebenarnya dibandingkan kamu tahu ringkasannya. Kalau kamu tahu ringkasannya, sebaiknya kamu tahu jalan ceritanya. Kalau mau pakai ini, oke aja sih, nggak masalah ya. Tapi yang saya tanyakan nanti suatu saat akan ditanyakan pasti. Gimana sih ini? Kalau cuman bisa to the point, mah ngapain saya jelasin lah ya. Oke, yang ini bisa kamu baca ya. Saya tidak terlalu menjelaskan karena sebelumnya sudah ada ya. Nah, terus di sini tuh ya kayak ada keton, nih keton juga ya, dicek-cek ya. Kalau sini alkohol sekunder dengan bentuknya, di sini alkohol tersier. Lihat triggernya nih ya, siapa yang melangsungkan reaksinya ya. Jangan oh ada keton nih jadi alkohol sekunder, enggak juga, lihat siapa itunya. Oke, sini terus lanjut reaksi substitusi alkohol. Dalam larutan asam, alkohol dapat mengalami reaksi substitusi. Ini OH-, ini HBr, terus ini H2SO4, ini kalor. Jadi Br- itu merupakan gugus pergi yang baik, dan OH itu adalah gugus pergi yang paling buruk sebenarnya ya. Nah, ketika bereaksi seperti ini, Br akan masuk ke OH, OH akan balik ke sini. Nah, sama dengan seperti ini, gugus OH, Cl- akan masuk ke OH, OH akan keluar menjadi bentuk H2O ke sini. Ya, terus juga sini tersier butil alkohol ini sama. Jadi ada sampai ada persentase, ini hasil eksperimen ya, jangan ada 95%, enggak juga ya. Tergantung dari kondisi operasi yang kita berikan ke dia, karena kalau kita salah men-setting kondisi operasi bisa saja proses atau reaksi produknya yang terbentuk itu tidak sebanyak itu maksudnya. Kemudian kan ada istilah yield, selektivitas, terus konversi. Nah, itu hal-hal ini kita tidak tahu jelasnya 95% itu apa. Konversi kah, yield kah, atau selektivitas. Nah, ini yang kalau di tekniknya agak apa ya kalau bahasanya ya, agak lebih detail lah ya. Jadi ketika mengatakan bagus ya, bagusnya itu dalam arti apa ya. Kalau pertanyaan standar gini,
ih ganteng ya, pertanyaannya gantengnya sebagai apa, misalnya Mbak Peter bilangnya ganteng dari wajah, terus Mbak Ulfa bilangnya dari yang lain, kalau saya kan bilang ih ganteng ya motornya ya. Nah jadi beda-beda dengan segmen yang lain lah ya. Ada juga mungkin Michael bilang dia ganteng ya karena mungkin punya apa namanya hidung yang mancung putih segala macam, kan beda-beda ya maksudnya ya. Jadi kita akan menanyakan ini kemana gitu ya, punya persepsi yang macam-macam, dan setiap orang akan tahu kalau ini tuh arahnya kemana. Kalau di sini dia jelas ya, kalau saya bilang ini konversi bukan yield ya, karena kalau di teknik kimia pasti bahasanya yield ya, dia akan memberitahu. Kalau dia tidak memberitahu, dia biasanya jawabannya konversi. Nah itu dia ya. Oke, tidak seperti alkil halida, alkohol tak menjalani substitusi dalam larutan netral atau basa. Oke, di sini kan asam ya kita bilang kan ya. Mengapa tidak? Alasannya adalah umumnya pada suatu gugus pergi haruslah basah yang cukup lemah. Ini dianggap basah lemah. Ya, yang maksudnya gugus yang pergi keluar maksudnya ya. Terus di sini kita saksikan ada celmin, bermin, imin merupakan gugus pergi yang baik dan mudah digantikan dari alkil halida. Ion-ion ini adalah basa yang sangat lemah, namun OH- yang akan menjadi gugus pergi dari gugus alkohol itu netral atau basa adalah suatu basa yang kuat. Di sini dia bilang basa kuat tapi gugus pergi yang paling baik, paling buruk untuk pergi. Bagus buat saya mah ya, karena maksudnya buruk itu bukan arti kata dia jelek ya, bukan, sebaiknya dia keluar. Nanti yang masuk adalah BR. Nah, di sini ada penjelasan nih sama dia nih ya. Ini kan BR, ini OH. Kebalik ya, harusnya kan OH dulu di sini nih, yang kayak di bawah ini nih. Nah, ini tuh harusnya gugus pergi yang baik ceritanya kalau ini yang buruk ya. Nah, kalau di sini tuh posisinya kenapa tidak ada reaksi, Bu? Ini posisinya itu bukan HBr, bukan dalam keadaan asam. Ketika kita mengatakan bermin, dia itu siapa? Ini kan anion ya, ini kan anion. Kationnya tuh siapa gitu loh. Bisa aja KBr. Itu kan garam kan KBr. Jadi kalau misalnya menyatakan HBr, itu udah pasti asam ceritanya. Jadi di sini dikatakan sama saya, direangsumkan sama saya ya, bermin itu digantikan oleh OH- itu bisa. Akan tetapi OH- digantikan oleh Br- tidak bisa. OH- digantikan oleh Br- tidak bisa karena Br di sini bukan HBr. Itu yang saya tangkap dari penulisan ini yang dimaksud ya. Jadi kita pengen dia dalam keadaan asam kuat yang dibilang di sini. FClBr ya. Nanti ketika ngomong asam kuat nanti ada penjelasan di halaman selanjutnya. Di sini dikatakan dalam larutan asam alkohol diprotonkan. Reaksi ini merupakan kesetimbangan asam basa dengan alkoholnya yang bertindak sebagai basa. Tipe sama dengan reaksi yang terjadi antara air dan sebuah proton. Nih. Ya, ini penjelasannya. Meskipun OH- suatu gugus pergi yang baik, namun OH2+ suatu gugus pergi yang baik karena gugus ini akan dilepas menjadi air sebagai air. Suatu basa sangat lemah. Nah, di sini ada reaktivitas hidrogen halida. Hidrogen halida berarti itu HX. Ya. Dalam reaksi substitusi alkohol, reaktivitas hidrogen halida itu adalah ini. Jadi makin kayak FClBrI, gak ada AT ya, AT nggak termasuk asam ya. HAT itu nggak ada. Jadi makin ke arah I itu makin kuat. Nah, di sini kan ada BR. Nah, itu dikatakan asam kuat tadi dibilangnya. Nah, meskipun HI, HBr, HCl itu semua dianggap kuat, hampir seluruhnya terionisasi, terurai ke dalam air. Jadi dianggap tuh alfanya tuh 1. Kalau terionisasi secara sempurna ya, kalau sempurna. Jadi terionisasi. Ionisasi berarti alfa itu sama dengan 1. Kalau misalkan dia tidak terionisasi ini jadi kayak apa sih? Alfanya tuh 0 kurang dari X kurang dari 1. Ya biasalah asam lemah asam itu ya segala macam ya. Yang kayak 0 kurang dari X kurang dari 1. X-nya diganti jadi alfa ya. Ini kalau dia tidak sempurna terionisasi ya. Itu ya, maksudnya ini yang kelas 2 kimia ya. Terus di sini HI adalah asam terkuat dalam kelompok ini, HF adalah yang paling lemah melihat dari urutannya. Nah, di sini ROH HI ya, jadilah tukeran OH dengan tukeran I-nya ya. Terus ROH HBr. Nah, di sini tadi yang di halaman sebelumnya ya, di sini tuh bukan Br- ya, tapi HBr. Nah, ini naiknya laju reaksi ya. Oke, penjelasannya sampai di sini dulu, nanti lanjut lagi ya. Dan sekedar informasi kan video ini yang nge-freeze ya, akan saya tayangkan. Jadi kamu akan melakukan resume sampai video ini saja.
Nanti kalau saya tayangkan video yang lain, pasti saya akan berikan di Google Classroom dengan redaksi yang oke ya. Jadi gini, kalau materi tidak masalah ya. Tapi kalau ditugaskan ada tugas resume kamu. Nah, resumenya itu saya juga pikir-pikir ya, maksudnya ngasih tugas. Kalau satu video saya masih oke karena ngumpulinnya kan Sabtu ya. Nah, jadi resumenya hanya sampai video ini. Nanti mungkin kalau ada tambahan video yang lain, resume itu untuk minggu yang selanjutnya. Nanti di Google Classroom kalau ditugas, saya pasti ketahui video mana aja yang harus kamu resume ya. Oke. Jadi kan kayak kemarin tuh ada tuh untuk edisionalnya videonya ini dan kamu bisa baca di sana. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di channel DCU terkait kebutuhan kamu. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya tentang kimia organik, alkohol eter, dan senyawa-senyawa berhubungan lainnya. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi.